selamat bergabung teman-teman di Kasino Podcast Kabar Sidi Sono. Hari ini di weekend spesial, kita kedatangan tamu dari salah satu komunitas yang terkenal di Indonesia. Ya, ini sahabat saya datang dari jauh, 2 tahun sejak pandemi kita baru bertemu hari ini. Mari kita sambut dengan meriah, Erlan. Halo guys. Sangat. Selamat datang Erlan di kafe saya yang sederhana ini. Apa kabar? Mana minumnya? Oh iya, biasanya kita ada sambiloto, cuma kita nggak mungkin ngasih sampean. Hah, apa itu? Sambiloto. Kita nggak mungkin challenge sampean dengan sambiloto. Ya, jadi gimana kabarnya? Baik-baik saja. Selama pandemi ini. Ya, alhamdulillah sih masih bisa nyampe sini. Ya, bagus lah. Oke, Lan, hari ini kita agak formal karena hari ini kita akan mengangkat tema komunitas. Wih, Ya, tapi sebelumnya berat nih kayaknya bahasannya. ya, karena lu seorang cosplayer, kita pengen sedikit berbincang-bincang tentang dunia cosplay dulu sebelum kita masuk ke intinya. Oke? Harusnya ke sini cosplay mestinya gue ya. Nggak usah repot. Bapak di sini jadi orang-orang kan nanti. Oke, Lan. Nah, mungkin buat penonton yang belum tahu, teman-teman yang menyaksikan ini, Erlan seorang cosplayer sejak tahun berapa, Lan? 2008-an. 2008 akhir. Ya benar-benar. Kita awal kenal dulu, kita customer ya. Oh, beli helm sama saya. Iya benar. Itu udah kenal cuy. Udah kenal. Udah kenal. Oh, kita kan ketemu di ulang tahun Komutoku ya kalau nggak salah. Ya, benar. Kok ulang tahun gathering yang di Taman Semanggi? Iya. Iya, yang pertama kan. Iya, Nyanyi-nyanyi dulu. Mau nyanyi kita? Ada dulu. Enggak, ada Tapi yang perasaan. lama. Gue inget. Oh, belum deh. Kalau kita ketemu event, dulu kan biasanya kalau mamanya ada event cosplay itu lomba lu. Belum, Pak, belum. Kita pertama ketemu, gue ketemu Juki, Ferdi, yang lain sama kalian itu yang di Taman Semanggi itu, yang gathering Komutoku itu, yang gue bilang ini kakaknya Ferdi Nuril. Itu aja yang diingat. Di Ferdi Nuril, sama si Juki dengerin ini. Oh, Banci. Ya, bener-bener. Oh, dia masih nonton kali ini. Oke, Lan, sebagai seorang cosplayer ya, gue kepengen tahu nih sebenarnya apa sih yang bikin lo tertarik melakukan cosplay. Nah, awal-awalnya. Kalau cosplay ya itu kan terusan aja ya. Terusan kalau mamanya dari dulu itu kan gue suka baca komik, anime. Anime jarang malah gue, anime jarang. Tapi yang kalau yang dari kecil emang tokusatsu itu pasti gue nonton. Berhenti 2002 gue lanjut lagi nonton. Tapi kalau komik itu jalan terus. Nah dari situ itu lebih kepada waktu itu oh ternyata bisa ya kita coba bikin atau pakai sesuatu yang kita senengin gitu loh. Kita idolain. Ya, itu aja base-nya. Dan kostum pertama yang gue bikin adalah Fitri. Yang helmnya pasang dulu. Iya. Nah, itu helm Ya, itu saya coba penampakan dulu. yang bikin lu kapok ya. Saya baru merasakan ya, menjadi seorang cosplayer tidak mudah, teman-teman. Nah, itu kalau Fitri itu kostum yang gue bikin, maksudnya bener-bener yang pengen sesuai idealis gue, yang bahwa mulai bisa bahwa pakai ini. Tapi kalau mamanya kostum pertama yang gue pakai, itu malah bukan itu. Itu kostum gaban, dan itu punyanya Amin. Oh iya. Amin dari Malang. Dulu dia bawa ke sini. Terus habis itu gue pakai itu gaban itu. Itu yang pertama kali, gini gue bisa pakai. Tahun berapa itu masih kan? Pertama kali. Ya itu akhirnya 2008. Oh. 2008 apa ya? Awal 2009 ya, sekitar situlah. Ketika terjun ke dunia si cosplay ini ya, Lan, ada nggak cosplayer atau siapa gitu yang menginspirasi lo untuk menjadi ini, mengikuti cosplay lah?
Kalau cosplayer yang inspirasi sih sebenarnya nggak ada kalau cosplayer yang inspirasi. Karena dulu hampir bareng aja. Kalau untuk yang tokusatsu ya, kalau cosplayer itu memang udah ada dari dulu. Lo ingat angkatannya si Renji itu kan Iya. udah Pinky, dari tahun Pinky, Orochi itu kan Renji udah dari sendiri. kapan. Cuman kan gua nggak kenal sama mereka. Gua nggak tahu gitu loh. Taunya itu adalah begitu gua bikin apa itu bareng sama Komutoku. Terus kemudian juga masih forum yang lama ya, belum Komutoku itu pun juga udah ada yang apa itu yang pameran kostum dan lain sebagainya sudah ada yang mulai bikin. Jadi nggak punya role, gue cuman gue pengen jadi itu aja gitu. Paling kalau mamanya yang barengan itu ya akhirnya begitu kenal sama Amin ya. Amin mulai bikin gitu-gitu, si Amin bisa bikin gitu-gitu. Jadi akhirnya ngelihatnya mungkin ke si Amin bahwa dia bisa bikin begitu loh. Bisa mewujudin itu, gue juga pengen loh. Tapi gitu. pernah nggak lo mencoba untuk bikin sendiri gitu? Mencoba untuk bikin sendiri itu kalau mamanya full bikin sendiri itu hampir enggak. Hampir enggak. Satu kostum gua bikin sendiri itu enggak. Tapi pernah. Enggak mungkin, tapi karena ya kerjaan. Yang ada gua mungkin itu satu kostum jadi 1 tahun, jadi 2 tahun. Ya, benar juga sih. Tapi kalau mamanya bikin ya bareng. Jadi misalkan kalau dulu gua mesen kostum sama si Amin tuh, kalau dikirim ke sini tuh kadang-kadang pretelan. Jadi pretelan terus gua disuruh ngejas sendiri. Iya. Biar ukurannya pas. Benar. Terus waktu juga Ava gitu kan ya ikut barengan bikin juga di situ sama Naru itu ya bikin di situ. Kalau dulu sama anak-anak itu ya sempat, cuman nggak banyak, lebih kepada waktu itu kan kostum gue Fitri itu gue pingin dijahitin. Terus paling nggak lu tahu lah ya proses. Tapi kalau mamanya misalkan untuk how to make tahu, tapi sempet pernah kayak another thing. Ya kayak senior Pinky Luxun bisa bikin satu baju dengan itu gua nggak sendiri, Orochi juga begitu. Nah itu nggak. Makanya kalau dulu cosplayku itu makanya nggak mengarah ke masalah pembuatan kostumnya, tapi aku lebih kepada gali sisi masalah live performance, stage performance. Iya. Itu yang gue gali sama koreografi. Jadi kan gue harus melihat ya bahwa gue ini udah nggak sempet bikin kostum lah mungkin beli atau apa. Tapi lah kalau mamanya kayak gitu, gue apa dong? Cuman ya kalau mamanya senang ya senang aja jadi kostum itu. Tapi kan gue merasa gue harus punya sesuatu yang juga ditonjolkan gitu. Mengingat gue nggak bisa, akhirnya gue ngelari ke arah how to perform sama stage act gitu. Karena cosplay sendiri kan sebenarnya adalah singkatan dari kostum play ya. Kita bermain dengan si kostum ini. Justru kostum ini harus kita mainkan sesuai dengan karakternya dia kan gitu kan. Nah, dari banyaknya kostum yang lu punya dan yang lu sudah pernah cosplayin, apa yang favorit lu? Favorit gue sih karena memang benar-benar yang gue suka ya. Itu adalah pertama Fitri itu pasti, karena itu yang pertama kali. Kedua Gaban, Chukeiji Gaban. Yang ketiga itu Jetstream Sam. Karena apa? Jetstream Sam. Itu dari Metal Gear, itu dibikin gua sama Naru. Bartender saya langsung gitu. Oh iya. Sama soalnya dia juga yang di 2013 Iya. Dia apa juga. Terus gua bikinnya sama, karakternya sama terus yang terakhir ya Baron, makanya Baron itu. Ini lebih kepada kalau mamanya Fitri karena itu kan my very first cosplay gitu yang gue punya. Kalau Gaban itu karena memang dari kecil gue suka Gaban. Jetstream Sam ini satu-satunya yang dari dunia game. Yang gue ngelihat karakternya jadi kayak jadi gua, ini yang sini di luar tokusatsu lah ya. Ya kalau yang ini di luar tokusatsu. Tapi ujung-ujungnya ya kebanyakan gue balik tokusatsu lagi. Kalau kostum lainnya ya ada Batman, Captain America, terus si Kamen Rider udah beberapa lah. Tapi kalau umpamanya kostum-kostum yang bukan punya gue sendiri yang gue pakai juga banyak. Karena kan akhirnya gue ngarahnya kan
dari cosplayer, terus kemudian ke sini jadi shoot actor, ngarah ke shoot actor. Oke. Nah, tadi kan lu cerita tuh Lan, lu pernah ikut anime festival Asia, si AVA ya. 2015. Nah, 2015. Bisa cerita nggak gimana sih waktu lu ikut itu? Lebih kayak prepare-nya ya, sampai bisa dan akhirnya menang. Tuh gimana tuh? Itu Karena kan ini beda dari kita ikut kompetisi di dalam negeri kan, pastinya kita lawan orang-orang luar gitu. Tapi awalnya kan kita di Indonesia dulu. Di Indonesia itu, jadi waktu sama Naru, kalau Naru kan emang dia fokus kalau dari sisi costume making-nya, sampai sekarang kan dia ya tetap produce terus dari costume making. Sedangkan gue kan ya bukan dari costume making, makanya yang gue bawa itu kan adalah koreografi apa dan lain sebagainya. Makanya dulu waktu gabung sama Naru itu, gue pesan sama Naru satu waktu itu, kalau mamanya nanti setelah bikin kostum, itu kostum harus gue tes. Gitu. Akhirnya beneran, begitu itu kostum jadi, waktu kita udah ketemu sama Naru, kita mau ikut AVA nih, ya udah kita bawa, nanti gue bikin koreografi yang gimana. Terus habis itu udah kostumnya, akhirnya dicoba dibikin kostum gue dulu nih, kostum Alto Angelo pada saat itu, musuhnya Devil May Cry. Begitu tuh kostum jadi, aku minta sama Naru, jangan di cat, jangan di paint, jangan di apapun dulu. Udah, kalau mamanya jadi base-nya atau apanya udah, biarin aja. Beneran jadi, itu gua pakai semua. Gua pakai lari-lari, gua pakai guling, gua pakai gelundung, protol sana sini. Wah, hancur. Yang Naru cuma lihat, aduh. Terus, tapi di situ yang apa itu namanya pembelajaran kan, bahwa kostum yang dibikin, terutama ya akhirnya sekarang kalau mamanya dibikin sama tempatnya Naru nih, itu request-nya itu bisa sampai untuk yang apa itu perform atau live, untuk live show. Jadi karena memang untuk close kita up dan untuk fighting. ya, jadi memang beberapa detail kita kurangin, tapi for the sake of performance. Jadi itu, jadi dulu dibikin, akhirnya ini bagian sendinya kurang begini, terus ini dikuatinnya masih pakai ini, di dalamnya dilapisin lagi, jadi memang bobotnya agak berat, tapi dia kuat, karena memang pada saat adegan-adegan yang kita di stage, itu banyak lempar-lempar, jatuh, keplanting, mental lah, ya, dan lain sebagainya lah. Nah itu jadi, berapa lama Lan? Apa nyiapinnya? Dari bikin kostum, terus uji coba, nambel lagi, bikin apa, sampai akhirnya kompetisi itu jarak rentangnya berapa? Ada 3-6 bulan kali itu. 3-6 bulan? Iya. Lumayan jauh lah kita nyiapin itu. Sampai akhirnya waktu hari H, itu kita udah bener-bener udah selesai, nggak ada yang dikerjain lagi. Terus pada saat kita kumpul di dalam ruangan yang waktu itu masih di mana, Expo itu, kita di ruangan gitu, terus habis itu semuanya kan masih ada yang benerin ini. Kita ngapain ya? Kita malah main-main, wow. Terus akhirnya kita ngelihat kanan kiri, ini kayaknya semua pada persiapan. Kita daripada ntar ditimpuk orang kan, mending kita keluar aja dulu. Karena ya itu preparation-nya itu pada saat itu kita memang benar-benar put effort-nya itu excited di situ. Jadi, dan kita tes semua, habis ini dites, jatuh dites, ini dites, segala macam dites gitu. Nah dari segala performance yang kita bertanding, berkompetisi ya, ini yang paling berat. Apa ada lagi yang lebih parah dari ini? Kalau yang lebih parah sih sebenarnya ya waktu kemarin masuk preliminary untuk apa itu namanya WCS. WCS itu apa? World Cosplay Summit. Itu aku ngikut yang 2017 kalau nggak salah sama Naru. Itu kita bikin kostum benar-benar yang udah full effort. Cuman memang beberapa strategi dan beberapa keadaan yang pada saat itu memang ya kita sendiri mungkin kurang mempersiapkan dengan rapi, terutama dari sisi koreografi yang pada saat itu memang gua ngerasa down, drop dan lain sebagainya, dan hari H gua malah flu. Terus habis itu yang ya udah, terus habis itu ya shit happen, ada yang nggak berjalan sesuai rencana, jadi
sayang di show itu. Tapi ya berkaitan dari itu sih, kostum kita sih bikinannya yang bener-bener di mana bener-bener naruh full effort dari sisi kostum itu Kostum apa best. itu kalau boleh tahu? Jetstream Sam itu sama ya Metal Gear. Kita Metal Gear apa itu namanya? Revengeance. Jadi itu kita ngambil 2 karakter itu, dan itu memang jadi ya by far itu adalah the best kostum sih. Menurut Itu gue. yang paling ribet preparingnya Yes. segala macam. Itu lebih ribet, jauh lebih ribet daripada waktu Ava. Tapi ini sebelum pas sesudah apa? Sudah. Sesudah. Malah sesudah ya. Malah sudah. Harusnya Jadi kan kita karena udah- kan challenge-nya kan kita pengen step up kan, bikin sesuatu yang kostumnya itu wah gitu dari sisi detailing. Itu ada beberapa, ntar tak kirimin fotonya deh itu. Ya, nanti kita Gambar-gambar kasih perlihatkan di sini apa sih. Detailnya itu kayak gimana yang benar-benar kayak di armor-armornya itu ada yang tulisan-tulisan itu barcode dan lain sebagainya itu sampai kita bikin satu-satu, kecil-kecil ditempel gitu secara manual by hand gitu. Itu sampai memang bikin sebegitunya gitu, dari sisi kostum. Oke. Nah, berarti dari awal sekarang 12 tahun tadi ya era nekunin lah, ya. dunia cosplay ini ya. Dan udah ikut banyak kompetisi. Nah, lo kan juga pasti pernah jadi juri cosplay ini kan. Ini lebih ke penilaian ya, pengalaman lu segala macam apa. Nah, ketika lu menjadi juri cosplay, apa sih kriteria yang lu cari sebagai yang menurut lu terbaik dan this is the winner? Ya. Jadi biar ada apa ya gambaran nih teman-teman kalau misalnya jurinya Mas Erlan. Jadi kalau kostum itu kan udah pasti. Kompleksitas kostum dan lain sebagainya itu udah pasti. Tapi kalau aku sebagai juri, itu pun juga ngomong sama kalau panitia yang request untuk jadi juri yang bahwa concernku biasanya kebanyakan itu adalah ke arah stage performernya, performernya itu kayak gimana. Jadi pada saat di stage dia bagaimana, kadang-kadang nggak harus bahwa itu berkostum, maksudnya full kostumnya pakai mask ya. Kalau mamanya lu terbuka pun ya ngomong apa kan harus ngomong gitu loh, sesuai sama dialognya kayak itu dan pembawaan karakternya kayak gimana gitu. Nah itu yang jadi concern. Kalau mamanya kadang-kadang ada yang mungkin seandainya mau bawakan parodi di atas panggung pun juga, nggak masalah. Selama parodinya itu memang parodinya si karakter. Ya. Jadi misalkan kan pasti ada film-film itu kan pasti ada karakter. Kayak contoh One Piece lah gitu. Ya One Piece kan pasti ada ininya. Cuman kalau mamanya aku yang nggak bagiku itu adalah lu bawain karakter apa, tiba-tiba nyanyi lagu yang urusannya mungkin sama dangdut ke apa, terus tiba-tiba ada joget-jogetnya yang di luar apa itu namanya? Di luar story. karakternya dia dan di luar story itu nggak ada gitu loh. Karena kalau mamanya dibilang bahwa ya susah ini nggak ada. Ada lu kalau gali kalau mamanya mau bawain sesuatu yang komedi itu pasti kok ada di filmnya kok. Di filmnya di karakternya itu pasti ada. Lu harus stay karena melihatnya begini. Base-nya kalau kita cosplay itu kan adalah kita memerankan tokoh karakter yang kita suka kan, kita suka ini, gitu loh. Artinya kita kan harus, ya namanya kita suka, kita kenal dong sama karakternya itu kan. Pasti dong. Pasti kan. Nah kalau kita kenal karakternya kan akhirnya kita tahu background story-nya gimana, sifatnya dia gimana dan lain sebagainya. Dan itu yang, ya gimana lu menunjukkannya, gitu loh. Sama kalau mamanya misalkan kalau kita cuman pakai kostum terus habis itu kita nggak tahu background story-nya, ya orang juga nggak akan bisa menikmati lo asal sekedar pakai kostum doang nggak tahu apa-apa. Yang terjadi adalah ya penjiwaan karaktermu kayak gimana. Nah itu di Komotoku kalau dulu ya, kalau setiap kita perform itu selalu ada aturan yang kita tepin sama teman-teman shoot actor-nya bahwa mau secapek apapun, prinsip kita itu kita tidak akan membuka helm itu di depan penonton dan di depan orang. Benar. Dan kita akan selalu ke backstage, lu capek mau gimana ke backstage harus seperti itu. Nah, jiwa itu yang
apa itu namanya tujuannya kan adalah supaya kita harus tetap menjaga karakternya. Ini yang kita cintai, jangan rusak karakternya dia. Iya. Gitu. Kalau lu mamanya udah ngerusak karakter bahwa ini katanya lu suka karakter itu, kenapa lu ngelakuin sesuatu yang di luar dan ngancurin image-nya karakternya itu sendiri. Gitu. Benar. Dan lagi itu kan karakter milik orang, men. Ya hargailah, dia bikin riset penciptanya dan sebagainya gitu loh. Hargailah dengan ini, bukan dengan terus habis itu bongkar seolah-olah punya prinsip sendiri mengenai karakter itu, ya nggak kayak gitu. Nah, itu ya memang banyak pro kontra. Kenapa masalahnya dengan joget-joget dengan ini? Ya bebas, terserah aja. Tapi kan ini pertanyaannya adalah kalau mamanya gua juri gimana? Ya kalau gua juri, gua akan seperti itu. Benar. Itu kan opini pribadi kan. Karena sebagai juri kan kita harus ada kriteria. Kalau mamanya di luar lomba, lu mau joget-joget, jadi terserah. Urusan gua. Gitu. Benar. Nah, dari tadi kita kan ngobrol komutoku. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya. Apa sih komutoku? Komunitas tokusatsu. Nah itu, komunitas tokusatsu. Ada apa isinya? Jadi kalau di Komutoku itu, kita kan dibentuk 2007. Sebelumnya itu ya memang ada historinya. Sebelum kebentuk dari Komutokunya. Tapi Komutokunya terbentuk 2007. Itu isinya itu mulai dari pecinta film tokusatsu pasti. Kolektor mainan tokusatsu. Terus kemudian juga ya kritikus film tokusatsu dan cosplayer. Ya, kenapa nggak nyebut bahwa Komutoku nggak disebutin masalah cosplayer itu awalnya? Karena kita bukan komunitas cosplay. Ya. Nah itu kan banyak sering nih di luar kan kadang-kadang banyak yang ngira kalau di Komutoku itu adalah komunitas cosplay. Enggak, kita nggak ada urusan. Kalau mamanya kita nggak cosplay juga bodo amat. Karena yang kita bahas itu adalah filmnya. Soalnya kalau mamanya di Facebook, di Komutoku, itu juga kita cuma menyediakan wadah doang di situ. Kalau dulu kan forum ya, zamannya forum. Sekarang forum udah nggak laku kan, semua pindah ke Facebook tuh. Kayak kita bikin forum di Facebook. Nah itu aktivitinya kita cuma menyediakan wadah. Temanya dari mana? Temanya dari, ya karena ini forum. Kita bukan media atau bukan apa yang kita ngasih isu di situ, terus kemudian mereka membahas isu, enggak. Yang ngasih isu siapa? Ya anggota member lainnya. Tiba-tiba member, si ini begini nih nunjukin pendapatnya. Tiba-tiba bawahnya komplain, wah nggak kayak gitu nih. Terjadi debat yang terjadi. Ya nggak apa-apa, kita biarin aja debat. Iya. Justru selama itu kan bagus ya. Itu bagusnya di situ. Nah, kecuali kalau mamanya tiba-tiba terus ada yang wah anarkis nih. Anarkis yang sampai maki-makian terlalu keterlaluan. Fans apa namanya itu yang fans maniak. Die hard fans. Ngomong die hard fans juga kalau mamanya misalkan bahasanya masih proper dan itu memang maksudnya bahas masih seputaran itu oke lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang udah ngawur lah ngata-ngatainnya nggak enak. Nah itu di forum itu juga ada penjaganya tuh. Dan itu kenceng-kenceng penjaganya tuh. Di blok dah tuh. Iya benar. Penjaga kita sadar. Dan itu mereka keren-keren tuh. Mereka mantau terus. Jadi kalau mamanya nggak ada apa-apa ya final tiba-tiba ada yang sesuatu gitu. Dipantau, mereka akan sortir dan di kick out. Jadi tujuannya sebenarnya supaya kita cuma ngasih wadah aja. Wadah yang ya udah dibahas di situ, mau ngobrol apa di situ, ngobrol apa. Dulu memang waktu bentuk Komutoku itu memang ada cita-cita pengen bikin film indie. Terus kemudian kan poinnya itu kan adalah kita menunjukkan bahwa banyak base tokusatsu di Indonesia itu banyak gitu. Dan tujuannya kan supaya kalau kita nonton film Jepang itu biasanya setelah keluar di TV itu kan yang udah berapa tahun berlalu tuh. Ya. Kita semua udah nonton dari ya pasti download bajakannya itu kan banyak. Nah, mau gimana? Nggak ada akses. Nggak ada akses yang resmi kan? Iya. Nah, kita kan pengennya seperti itu. Sampai akhirnya ya kalau sekarang media udah ini, YouTube pun kayak Suburaya lah misalkan dia udah Ultraman baru aja bisa dipasang di situ. Oke. Supaya worldwide bisa lihat. Dan akhirnya mereka ngelihat pasarnya di sini. Akhirnya Ultraman Trigger pun itu sekarang itu kan Ultraman tahun kemarin tuh. Itu udah langsung tayang di Indonesia. Trigger tuh 2021. Iya. 2021 kayaknya. Pokoknya yang terakhir Trigger. Nanti emang ada yang baru lagi Decker tapi belum di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang belum paham sebenarnya apa tokusatsu, ini saya jelaskan dikit. Tokusatsu adalah film
live action non anime, ya, dengan visual effect lah. Visual effect yang dibuat oleh Jepang. Oh, kita bisa bilang begitu. Nanti kita dibentak sama Ronggon, sama Juki. Ya itu juga perdebatan ya. Tahu sendiri kan kalau mau main saya di kubu yang udah netral. Tokusatsu ya berarti kayak Captain America ya itu tokusatsu juga gitu. Ya. Tapi kan balik. Nah itu, yuk kita melanjutkan debat di sini. Karena gue adalah orang yang tokusatsu adalah Jepang. Kenapa yang bikin Jepang nih? Gak ada karakter, gak ada dalam segmen apa itu tokusatsu itu. Yang istilah tokusatsu ya. Iya. Bukan tokue dan satsue-nya berdasarkan bahasanya ya. Mana genre yang US juga? Kan adanya Ultraman, Kamen Rider, yang adanya Other Hero. Other Hero nggak ada juga yang itu. Itu kan sebenarnya juga non Toei juga. Other Hero kita siapa ya kalau nggak salah bukan Other Hero ada itu kayak Tomika, Garo, gitu. Oh Garo ya, jagoan saya. Bener. Nah, panjang nih kalau diterusin. jangan. Ya kita kan boleh dong, semua kan punya opini masing-masing, ya nggak. Nah, kalau mau join di mana sih sebenarnya di kalau Komutoku ini? Komutoku ini sebenarnya kalau dari sisi forum itu ya di Facebook. Forumnya di Facebook. Jadi search aja di situ Komutoku, lalu kemudian request to join di situ. Pasti disortir karena sama teman-teman admin akan dilihat ini orang beneran atau kadang-kadang robot, bot atau orang psycho. Iyalah, orang yang akunnya baru bikin atau gimana itu biasanya kita nggak akan accept karena kita pengen validasi terjaga dulu. Kita pengen terjaga supaya ya benar-benar orang ini kan nggak ngerusuh dan nggak apa di situ. Tapi sekarang total anggota di Facebook udah ada 8.000-an. 8.000-an ya dari seluruh dunia malahan ini. Ya, ada yang dari luar juga. Ya lebih kepada apakah mereka aktif semua ya nggak mungkin nggak. Tapi at least di situ kalau mamanya mau bahas atau ya searching atau mau ngobrol masalah informasi ya mereka sekarang kan anak-anak pada dunia maya. Kalau aku sendiri malah jarang aktif di situ karena orang lama ya. Iya justru belum menikmati yang begitu. Sedangkan kita mau bikin gathering ini itu yang benar-benar masih. Ya, habis pandemi gini ya kita belum bisa bikin apa-apa juga event-event tahan apa. Mudah-mudahan ya teman-teman habis kita kalau semua udah turun ini tingkat COVID, benar-benar PPKM udah dicabut, kita akan aktif lagi ya Komutoku ya ada event, ada apa. Oke, nah teman-teman kemarin kan di video pengumuman penting, gue kan sempat menyinggung nih komunitas-komunitas. Salah satu yang memang gue kepingin hadir di sini adalah komunitas Tokusatsu yang memang gue juga menjadi anggotanya. Dan kebetulan Erlan juga hadir di sini kan. Nah, sebenarnya kenapa gue pengen mengangkat komunitas ini? Buat gue penting banget kita itu berkomunitas ya buat gue karena di situ lo banyak kenal orang selain memang sekolah apa segala macem tongkrongan lo. Komunitas itu buat gue penting yang pribadi gue ikut Komutoku, gue punya banyak temen, gue punya banyak view baru tentang film terutama tentang dunia luar, itu sangat-sangat banyak manfaatnya. Nah, yang nge-trigger gue, Lan, selama lu pribadi dan lu kan deket juga sama yang lain ya, apa sih sebenarnya manfaat kita berkomunitas ini? Berkomunitas apalagi terutama di Komutoku ini. Nah, kalau satu ya bicara komunitas pada umumnya ada ya. Itu kan orang kumpul ke situ dengan kecintaan yang sama. Tapi orang-orang ini punya latar belakang yang berbeda. Gitu kan? Betul. Akhirnya yang kalau terjadi di Komutoku nih. Semua suka tokusatsu nih. Udah pasti. Terus habis itu masing-masing siapa sih yang nggak pengen ketemu idolanya ya? Ya. Di film-filmnya itu. Akhirnya kita berkumpul di situ. Ada misalkan beberapa orang yang akhirnya kayak gue, terus habis itu Uki, katanya itu akhirnya kita juga biasa bikin event juga. Terus walaupun apa itu namanya, akhirnya kita bisa join atau bikin suatu event yang terus kemudian bisa kita interact di situ yang akhirnya membuat event itu narik perhatian dunia internasional. Ya bukan lebih kepada narik
apa ya, pemeran-pemeran dan tokohnya untuk datang ke Indonesia. Iya. Kayak Menarik apa perhatian mereka ya. 2011 itu kan kita bikin Clash tuh. Iya, betul. Yang akhirnya ya itu karena mimpi kita sendiri juga, karena gue suka Mark Musashi itu akhirnya ngusulin Mark Musashi diundang untuk jadi juri cosplay. Kalau dibilang apa hubungannya? Kalau dipikir sekarang sih nggak nyambung sebenarnya, karena dia suit actor aja kan. Dia memang pernah pakai kostum, tapi kan dia bukan cosplayer. Iya. Nah, tapi kita undang karena ya gitu, akhirnya wah mimpi terwujud satu. Terus berapa tahun kemudian kita di ICC, kita ngikutin ICC dari yang pertama Indonesia Comic Con, Kenji Oba. Itu udah ketemu sama Gaban akhirnya. Iya, benar. Terus kemudian sama Jason David Frank, gue udah satu stage sama dia, bisa datangin orang-orang itu di sini. Ya, anak-anak yang tergabung di Komotoko akhirnya dapat beritanya bahwa mereka ini ya di situ. Jadi dengan kita bisa mengenal orang dengan latar belakang yang berbeda, itu kesukaan kita disamain itu bisa jadi diwujudin jadi sesuatu gitu. Karena mungkin kayak gue kan awal orang marketing, orang apa itu namanya? Ya, orang kantoran. sales, gitu, orang kantoran lah gitu. Terus habis itu ketemu dengan oh ini ahli editing sound, ini ahli bikin kostum, oh ini ternyata produser. Ya, terus sebenarnya ini akhirnya oh kita mau bikin pertunjukan, ada yang bisa bikin sound, ada yang bisa editing video, ada yang bisa bikin kostum. Terbentuk kita wujudin. Terus habis itu gue sebagai marketing gue yang masarin nih. Akhirnya terus habis itu kita bikin pertunjukan di acara cosplay gitu. Ya paling enggak kita bukan komersil yang untuk kita mendirikan suatu perusahaan, kita balikin kepada mereka sendiri, duitnya kepada mereka buat mereka beli mainan. Ya, prinsip akhirnya hobi untuk dijadiin hobi yang lain kan lebih enak tuh. Nah, untuk pribadi lo selama ikut Komotoku, udah apa pencapaian ininya? Satu, kalau mamanya pencapaian gue adalah step yang akhirnya gue udah bisa ketemu sama. Di 2011 salah satu mimpi gue udah terwujud, ketemu Mark Musashi, terus kemudian Kenji Oba dan lain sebagainya. Itu sudah Bapak Kamen Rider sudah datang ke sini. Jadi mimpi dari sisi ketemu artis itu udah, tapi dari sisi lain bahwa gue kumpul dengan komunitas ini, gue belajar how to perform. Terus kemudian pada saat gue suka cosplay itu ya belajar perform di atas panggung, bikin live show. Terus kemudian juga akhirnya bagaimana jadi proper suit actor, dan akhirnya gue bisa jadi suit actor. Jadi walaupun bukan full time suit actor ya, karena di sini full time suit actor ya, nggak menghasilkan masih. Tapi gue udah part time suit actor yang ya emang dikontrak sama salah satu company dari Jepang untuk kalau mamanya ada apa itu event di Indonesia di sini yang present harus menggunakan suit atau kostumnya mereka. Ya, gue ada yang di-hire dengan salah satu perusahaan itu. Terus kemudian ya beberapa temen di sini akhirnya juga yang sama-sama suit actor juga ya bergabung di situ, kita latihan bareng dan lain sebagainya. Itu sih achievement bahwa gue nggak cuma sekedar bikin kostum dan apa itu namanya berkomunitas hura-hura, lala-lala nggak jelas, bikin kostum yang habis itu ya itu cosplay gitu. Tapi akhirnya gue I'm wearing official kostum, gitu loh. Yang ya itu udah kebanggaan mau kayak gimana, dan enaknya berkomunitas itu nggak perlu merasa tua loh. Iya benar. Lu kumpul, ini nih, ada nih dari Komotoku pertama berdiri nih, ada juga lu tahu kan kalau mau katanya Soundboy, si Pete, mulai dari mereka SMP ya, sampai sekarang yang satu jadi pilot, yang satu udah punya anak begitu. Benar. Iya benar. Jadi seneng aja gitu ngelihat perkembangan mereka. Akhirnya malah jadi saudara juga. Iya, gitu kan? Benar. Oke, teman-teman kalau gitu thank you banget Aaron, waktunya hari ini bisa kumpul di sini sebagai komunitas pertama yang hadir sebagai tamu saya di perwakilan komunitas kali. Iya. Kalau komunitasnya hadir di sini semua kagak muat. 8.000 orang. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di Kasino Podcast berikutnya, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga
Sampai jumpa di edisi berikutnya bersama komunitas yang lain di Kasino Podcast Kabar Sini Sono. Bye. Kasino Podcast Kabar Sono Sini. Sini sono.